Masalah dalam hubungan itu wajar, bukan berarti hubungan kamu jelek atau kamu salah milih pasangan. Justru, kalau kamu pacaran atau menikah dan semuanya selalu mulus, itu patut dicurigai. Karena dua orang yang beda latar belakang, beda cara pikir, beda pengalaman, pasti akan punya perbedaan cara menghadapi sesuatu. Dan disitulah masalah muncul. Tapi tenang, masalah bukan musuh, masalah itu guru. Dia datang buat ngasih kita pelajaran. Pelajaran tentang sabar, tentang komunikasi, tentang saling menghargai. Masalah itu ngetes seberapa siap kita jalan bareng sama orang yang kita sayang. Kadang kita terlalu cepat panik saat hubungan mulai berantakan. Padahal, semua pasangan pasti ngalamin fase naik turun. Ada masa-masa senyum terus, tapi ada juga masa-masa berantem terus. Dan itu normal. Yang nggak normal adalah kalau kita lari dari masalahnya, bukan nyari solusi bareng. Banyak orang ngerasa pasangannya berubah, dulu perhatian, sekarang cuek. Dulu sayang, sekarang dingin. Tapi kita lupa, kadang perubahan itu bukan karena rasa sayang hilang, tapi karena masalah yang numpuk, komunikasi yang nggak jalan, dan ekspektasi yang nggak pernah dibahas dari awal. Makanya, penting banget buat ngobrol, bukan cuma ngobrol soal mau makan apa, atau kamu lagi di mana. Tapi ngobrolin yang lebih dalam, tentang perasaan, tentang apa yang bikin dia kesal, tentang hal-hal kecil yang ganggu. Jangan anggap remeh masalah kecil. Karena kalau disimpan, dia bisa jadi bom waktu. Ada pasangan yang sering berantem karena masalah sepele, kayak lupa ngabarin atau beda cara menanggapi sesuatu. Tapi ternyata, akar masalahnya bukan gitu. Akar masalahnya adalah rasa tidak didengar, nggak merasa dihargai, dan itu nggak kelihatan di permukaan. Hubungan yang sehat bukan hubungan yang bebas dari masalah, tapi hubungan yang dua-duanya mau kerja sama buat cari jalan keluar. Yang kalau lagi emosi nggak saling serang, tapi saling tanya, kamu kenapa? Bukan langsung kamu tuh selalu bikin aku kesel. Masalah yang paling umum juga seringnya datang dari miskomunikasi. Kita ngomong A, dia nangkepnya B. Kita butuh didengar, dia malah ngasih solusi. Kita butuh ditemenin, dia malah sibuk sendiri. Padahal bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia nggak ngerti cara mencintai kita dengan bahasa yang kita pahami. Itulah kenapa kenal bahasa cinta pasangan itu penting. Karena bisa jadi dia udah ngasih cinta lewat bantuin kita atau nemenin kita. Tapi kita nggak ngerasa dicintai karena kita lebih butuh kata-kata atau sentuhan fisik. Ini masalah kecil tapi bisa bikin renggang kalau nggak dibahas. Dan satu hal yang harus kita sadari, pasangan kita bukan pembaca pikiran. Dia nggak bisa tahu apa yang kita rasain kalau kita nggak ngomong. Kadang kita berharap dia peka, tapi lupa kalau dia juga manusia biasa. Kalau kamu kesal, bilang. Kalau kamu sedih, cerita. Jangan disimpan sendiri. Kalau kamu ngerasa udah sering ngomong tapi dia tetap cuek, nah itu lain cerita. Mungkin dia memang bukan orang yang bisa diajak komunikasi dua arah. Mungkin kamu udah capek ngomong, tapi dia nggak pernah dengar. Dan itu juga tanda kalau kamu harus mikir ulang. Ini hubungan sehat atau hubungan sepihak. Masalah dalam hubungan juga bisa jadi alarm. Alarm buat kita introspeksi. Mungkin kita terlalu nuntut. Mungkin kita belum ngerti cara sayang yang benar. Atau bisa jadi kita masih nyimpan luka masa lalu yang belum sembuh. Dan tanpa sadar kita bawa luka itu ke hubungan yang sekarang. Jangan buru-buru nyalahin pasangan terus. Tanyain juga ke diri sendiri. Aku udah jadi pasangan yang dewasa belum? Karena hubungan itu nggak bisa dijalanin sendirian. Kalau satu pihak doang yang usaha, ya capek. Harus ada dua orang yang mau sama-sama tumbuh. Dan tumbuh itu sakit. Kadang kita harus ngalah. Kadang kita harus minta maaf duluan. Kadang kita harus ngertiin meskipun gak dimengerti. Tapi disitulah hubungan diuji. Siapa yang benar-benar niat jalanin, dan siapa yang cuma niat nyaman-nyamanan doang. Kalau kamu dan pasangan kamu bisa duduk bareng, ngobrol jujur, nangis bareng, marah tapi tetap balik lagi, itu artinya kalian lagi belajar, lagi ditempa. Dan semua pasangan hebat pasti pernah ngalamin masa-masa itu. Tapi kalau kamu udah usaha, udah sabar, udah kompromi, tapi tetap disakiti, tetap diremehkan, tetap dikekang, itu bukan masalah lagi, itu racun. Dan racun gak bisa disembuhin dan harus dihindari, karena kamu juga berhak bahagia. Masalah dalam hubungan juga bisa jadi titik balik.
Titik di mana kamu sadar, hubungan ini memperbaiki kamu atau malah menghancurkan kamu. Jangan sampai karena cinta kamu rela kehilangan diri sendiri. Kalau pasangan kamu benar-benar sayang, dia nggak akan bikin kamu bingung terus. Dia akan belajar bareng kamu. Bukan saling menyalahkan, tapi saling bantu sembuh. Bukan saling menuntut, tapi saling tumbuh. Dan ingat, kadang masalah bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dipahami. Karena nggak semua beda harus disamakan. Kadang cukup dengan saling menghargai perbedaan, masalah bisa jadi jembatan, bukan jurang. Jangan membandingkan hubungan kamu dengan orang lain. Yang kamu lihat di media sosial cuma highlight, bukan kenyataan. Semua pasangan punya perjuangan sendiri. Yang penting kamu dan dia saling jujur, saling komitmen, dan saling usaha. Kalau kamu lagi ada di fase hubungan yang banyak masalahnya, jangan buru-buru menyerah, tapi juga jangan buta. Lihat apakah pasangan kamu juga berjuang seperti kamu, atau cuma kamu doang yang bertahan. Cinta itu nggak cukup kalau cuma satu pihak yang bertahan. Hubungan yang sehat butuh dua orang dewasa, bukan satu orang sabar dan satu orang egois. Jadi jangan takut hadapin masalah, tapi jangan bertahan dalam luka yang kamu normalisasi. Semua kamu dan pasangan kamu bisa jadi tim yang paling jaga, bukan saling jatuhi. Yang kalau ada masalah bukan saling pergi, tapi saling gandeng. Karena cinta yang kuat bukan yang bebas masalah, tapi yang mampu bertahan, belajar, dan berkembang dari masalah.